Stellar Transformations, episode 150. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Pulau Snowfish, sekelompok besar orang terbang dan terbang ke angkasa, sebagian besar terbagi menjadi 4 faksi besar. Hari itu adalah hari bagi orang-orang dari keempat faksi untuk meninggalkan Pulau Snowfish. Karena diagram Sundering the Heavens telah dilelang, keempat faksi yang berbeda itu tentu saja tidak ingin berlama-lama di sana. Saudara Lan Feng, selamat tinggal. Dewa Pedang Huaiyan tersenyum saat mengucapkan selamat tinggal, dan di belakangnya ada sekelompok besar Dewa Abadi. Selamat tinggal, Lan Feng mengangguk dan tersenyum. Huaiyan, Dewa Pedang, justru sedikit takut. Ada apa dengan Lan Feng ini? Aku merasa kekuatannya semakin tak terduga dan luar biasa. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya mengatakan bahwa Lan Feng yang dulu hanya kurang lebih sekuat Huaiyan, tetapi Lan Feng yang sekarang sudah memiliki kemampuan seorang dewa emas tingkat ketiga. Itulah sebabnya Qin Yu menghemat penggunaan batu roh elemental kelas terbaik. Lagi pula, melawan beberapa ahli bela diri saat ini, pedang abadi emas tingkat ketiga sudah cukup. Saudara Lan Feng, Saudara Zhong Jue, selamat tinggal. Ao Feng dan Fang Tian dari klan naga, Du Zongjun dari klan iblis darah, dan Men Gan dari klan iblis liar, masing-masing menangkupkan tangan mereka. Setelah parade besar orang-orang mengucapkan selamat tinggal sejenak satu sama lain, keempat kelompok itu berpisah dan terbang menuju dua arah yang berbeda. Kubu iblis lepas, kubu abadi lepas, dan kubu naga semuanya terbang ke selatan, sementara kubu iblis liar justru terbang menuju arah teleportasi kuno. Dari tengah langit, Qin Yu, He Yu, Hou Fei, Lan Feng, Zhong Jue, dan yang lainnya melihat kepergian sekelompok orang itu. Angin kencang menerpa dirinya, mengayunkan rambut Qin Yu hingga ke sudut matanya. Perhatian Qin Yu terfokus pada Wukong Sui dan pendeta Ming Liang. Sementara itu, pada saat itu, Wukong Sui dan pendeta Ming Liang sedang mengobrol dengan iblis darah Du Zongjun dan Dewa Pedang Huaiyan. Senyum di wajah mereka membuat mereka tampak sangat rendah hati. Ah, bicaralah perlahan. Hari-harimu sudah dihitung, kata Qin Yu dalam hati. Adik kecil Qin Yu. Ah, Qin Yu tersentak bangun dari lamunannya, lalu menoleh untuk melihat. Zhong Jue tersenyum pada Qin Yu. Bolehkah aku tahu apakah senior Zhong punya sesuatu untukku? Qin Yu mengingat kembali pikirannya. Zhong Jue mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, aku juga sudah lama di sini. Hari ini adalah hari keberuntungan, bukan pilihan, dan hari ini, orang-orangku dari Laut Astral yang kacau bersiap untuk kembali sementara. Namun, tolong beritahu aku sebelumnya kapan kau akan memasuki alam Niyang. Pri lain, pepatah Tiongkok, Zeri Buru Zuangri, diterjemahkan menjadi, hari untuk keberuntungan, bukan pilihan. Arti harfiahnya adalah, daripada memilih tanggal keberuntungan untuk suatu acara, tanggal yang dipilih secara acak belum tentu buruk. Kita semua tahu bahwa kita berbohong kepada diri sendiri ketika memilih tanggal keberuntungan untuk melakukan sesuatu, karena hari itu tidak berbeda dengan hari biasa. Oleh karena itu, artinya adalah, serahkan saja semuanya pada takdir. Senior Zhong, tenanglah. Sebelum menuju ke alam Niyang, junior ini pasti akan memberitahu senior Zhong terlebih dahulu, jawab Qin Yu dengan serius. Zhong Jue mengangguk, lalu tersenyum pada Lan Feng yang berada di sampingnya, dan berkata, Saudara Lan Feng, aku bisa merasakan auramu. Apakah Saudara Lan Feng mengalami terobosan lain beberapa hari ini? Sebagai binatang super ilahi, kemampuan Zhong Jue untuk merasakan aura itu sangatlah kuat. Hanya sedikit terobosan. Lan Feng tersenyum tipis, lalu berkata, Lan Feng sekali lagi mendoakan agar saudara Zhong menjalani perjalanan dengan lancar. Terima kasih. Zhong Jue tersenyum tipis sambil mengangguk, lalu segera berpamitan kepada Hou Fei, He Yu, dan yang lainnya. Mengikuti satu perintah dari Zhong Jue, rombongan besar orang itu langsung terbang menuju Laut Astral yang kacau. Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu berdiri tegak di tengah langit. Di belakang mereka ada 3 bersaudara, Si Xin, Si Zan, dan Si Bing. Adapun Dewa Pedang Lan Feng, ia telah disimpan kembali ke dalam tubuh Qin Yu sebelumnya. Akhirnya mereka semua pergi,
Ho Fei menyeringai sejenak, lalu menatap Qin Yu. Kakak, panen kali ini sangat besar, kan? 13 batu roh elemental kelas terbaik, Gaga. Kita bisa bersenang-senang menghabisi beberapa orang di bawah. Dari yang kulihat, kita bisa pergi ke benua Tenglong dan melakukan pembantaian massal. Kita akan membunuh semua orang yang menentang kita dengan keras, dan juga membunuh siapapun yang tidak kita sukai. Masih ada iblis darah Du Zongjun itu. Kita juga akan membunuhnya. Lalu, ada orang yang pasti memiliki banyak harta karun, kita juga bisa pergi dan membunuh Dewa Pedang Huayan itu. Apakah monyet itu sedang bermimpi? Hei Yu berkata dengan ringan. Ho Fei yang baru saja terangsang tiba-tiba terkejut. Ia memelototi Hei Yu dan berkata, burung berbulu campuran, kenapa kau selalu melawanku seperti ini? Itu karena kau jelas-jelas sedang bermimpi. Utusan alam abadi dan utusan alam iblis, orang-orang di belakang mereka adalah orang-orang hebat dan penting yang berada di puncak di antara mereka yang berada di level domain kaisar di alam abadi dan alam iblis. Bukankah mereka akan menganugerahkan beberapa harta karun yang kuat dan menyelamatkan nyawa kepada utusan mereka? Setelah Hei Yu berbicara, ia menutup matanya dengan angkuh. Kau, Ho Fei melotot marah ke arah Hei Yu. Baiklah. Qin Yu tertawa dan berkata, jangan main-main, kita punya hal penting yang harus dilakukan sekarang. Hal-hal seperti apa? Ho Fei dan Hei Yu menatap Qin Yu. Niat membunuh terpancar dari mata Qin Yu. Kalian berdua masih ingat, bagaimana ibu kota dinasti kerajaan Qin awalnya dihancurkan? 90% anggota klan Qinku, begitu pula keponakan dan kerabatku yang lain, bagaimana mereka mati? Qin Yu masih ingat penampilan dan adegan bagaimana keponakannya awalnya mendorongnya untuk mendekati Li Er. Namun saat ini mereka sudah dipisahkan oleh batas hidup dan mati. Sepertinya ketika pendeta Ming Liang dan Wu Kongsue bertempur memperebutkan diagram pemisah langit, di sepanjang jalur pertempuran mereka, dari ibu kota dinasti kerajaan Qin hingga ke lautan di sisi selatan, orang yang tewas atau terluka berjumlah jutaan, kata Ho Fei. Benar, kedua orang itu pelakunya. Sebelumnya, aku hanya punya satu batu roh elemental kelas terbaik, dan karena energinya yang rendah, aku hanya menghancurkan Gunung Qingsu dan pegunungan Yingyu. Sekarang juga saatnya kita menemukan dan menyelidiki mereka, kata Qin Yu dengan nada dingin. Kakak, lalu kenapa kita masih belum pindah? Ho Fei bertanya dengan sibuk. Qin Yu mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dan berkata, tidak perlu terburu-buru, mereka baru saja mulai bergerak. Dengan begitu banyak orang yang bepergian bersama, kecepatan mereka tidak akan cepat. Kecepatan terbang Lan Feng jauh lebih cepat ketika aku mengendalikannya, itulah sebabnya tidak perlu terburu-buru, kita akan berangkat 3 hari kemudian. Kakak, siapa target pertama kita? Tanya Hei Yu. Qin Yu merenung sejenak, lalu tersenyum. Xiao Hei, menurutmu metode membunuh Dewa Pedang Lan Feng paling mirip dengan siapa? Dia adalah Dewa Pedang. Metodenya tentu saja metode Dewa Pedang. Kemungkinan besar mirip, mata Hei Yu berbinar, dan langsung tersenyum. Kakak, target pertamamu sebenarnya Wu Kongsue. Namun, apakah iblis darah Du Zongjun itu akan percaya bahwa Dewa Pedang Huayan yang melakukan gerakan itu? Qin Yu tersenyum tipis sejenak. Siapa peduli dia percaya atau tidak, karena kita juga tidak akan rugi jika dia tidak percaya. Namun, jika dia percaya, kita akan untung. Kakak, aku dan monyet itu punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Ekspresi wajah Hei Yu berubah serius. Ho Fei melirik Hei Yu sejenak, lalu segera menatap Qin Yu dengan serius. Mereka berdua adalah saudaranya, dan Qin Yu sangat memahami mereka. Qin Yu langsung menatap kedua saudaranya dengan wajah tanpa ekspresi. Katakan saja, apapun itu, tak perlu disembunyikan. Aku dan monyet itu sudah berada di tahap daceng, kata Hei Yu lembut. Panggung daceng. Qin Yu terkejut sesaat, lalu ia bergantian menatap Hei Yu dan Ho Fei. Kalian berdua maksudkan itu? Baik, Hei Yu dan Ho Fei mengangguk. Setelah memasuki tahap daceng, energi di dalam tubuh kami mulai berubah dengan cepat, dan kecepatan energi di dalam tubuh kami berubah menjadi energi elemen iblis sangatlah cepat. Dari yang kulihat, tanggal kenaikan sudah dekat untukku dan monyet ini. Hei Yu sedikit tak berdaya. Kenaikan. Qin Yu merasakan pusing sesaat di kepalanya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kalian berdua bilang tanggal kenaikan Tuhan sudah dekat.
Qin Yu merasa hasil itu agak tidak bisa diterima. Baik Hao Fei maupun Hei Yu mengangguk, dan ekspresi mereka juga sedikit rumit. Apa yang paling diinginkan ketiga saudara itu adalah bisa naik bersama-sama. Hao Fei tersenyum pahit, lalu berkata, "Kakak, meskipun kita akan naik bersama, kita juga tidak akan bersama saat tiba di alam Ascendan. Aku dan burung berbulu campuran itu akan otomatis muncul di wilayah alam iblis. Sementara kakak, aku juga tidak bisa menebak di mana kau akan muncul setelah kenaikanmu." Qin Yu pernah melihat beberapa buku kuno di lantai 2 menara harta karun di rumah abadi 9 pedang. Ia masih mengetahui beberapa hal dasar. Jika target Ascension adalah seorang praktisi Siuxian, ia akan Ascension ke wilayah alam abadi. Jika target Ascension adalah seorang praktisi Siumo, ia akan Ascension ke wilayah alam iblis. Jika target Ascension adalah seorang praktisi Siuyao, ia akan Ascension ke wilayah alam iblis. Sementara itu, Qin Yu tidak termasuk dalam salah satu dari ketiganya. Mengenai kemana ia akan naik, masih sangat sulit untuk dikatakan. Fei Fei, Xiao Hei, apakah ada cara untuk menunda kenaikan dalam kedua memori warisan kalian? Tanya Qin Yu. Ada. Hei Yu mengangguk. Katakan, metode apa? Qin Yu merasakan kebahagiaan sesaat, dan bertanya dengan sibuk. Menjadi binatang spiritual. Setelah binatang ilahi menjadi binatang spiritual, meskipun ia mampu Ascension, jika kemampuan tuannya tidak memadai dan belum Ascension, binatang spiritual tersebut tidak akan dapat Ascension karena keterbatasan yang disebabkan oleh kerah binatang spiritual pada jiwanya. Ini juga alasan mengapa Sisin dan kedua saudaranya belum Ascension selama ini, jawab Hei Yu. Qin Yu langsung kecewa. Binatang spiritual akan dibatasi oleh tuannya. Jika tuannya tidak naik, binatang spiritual juga tidak akan bisa naik. Namun, tuannya tidak akan dibatasi oleh binatang spiritual mereka. Misalnya, meskipun Ingkilin tidak naik, kenaikan Qin Yu tidak akan terpengaruh sama sekali. Itulah perbedaan antara binatang spiritual dan tuannya. Hore, Qin Yu berusaha keras untuk tersenyum. Lagi pula, meskipun kita naik bersamaan, kita juga tidak akan naik ke tempat yang sama. Setelah kekuatan bela diri kalian mencapai tingkat yang dibutuhkan, kalian berdua bisa naik dulu dan menungguku di alam Ascendan. Aku pasti akan mencari kalian berdua di wilayah alam iblis. Hao Fei dan Hei Yu mengangguk. Kakak, lihat dirimu, senyummu terlihat lebih jelek daripada saat menangis. Baiklah, lagi pula aku dan burung berbulu campuran itu tidak akan naik sekarang. Masih ada waktu sebelum kita naik, ya, kata Hao Fei sambil tersenyum nakal. Qin Yu juga tidak sengaja tersenyum. Kenaikan, itu adalah aturan surga. Bahkan Qin Yu pun tak mampu mencegah Hao Fei dan Hei Yu naik tahta. Bahkan jika mereka memasuki rumah abadi Qin Yu, sebelum aturan langit dan bumi berlaku, masuk ke rumah abadi biasa tidak akan memengaruhi apapun. Hal itu juga membuat Qin Yu semakin menghargai waktu yang dihabiskan bersama kedua saudaranya. Adapun kenaikan Qin Yu, bahkan jika aku mencapai tahap stellar, level domain seperti apa yang akan kumiliki selanjutnya, ya. Qin Yu diam-diam menghela napas panjang. Transformasi bintang adalah teknik kultivasi bela diri yang belum sempurna. Teknik ini terdiri dari tahap nebula, tahap meteor, tahap inti bintang, tahap planet, tahap duji, dan tahap bintang, dengan total 6 tingkat domain besar. Sekalipun ia telah mencapai tahap bintang, ia juga baru mencapai puncak alam fana. Bagaimana mungkin ia bisa melangkah lebih jauh untuk mencapai Ascension? Apa yang akan terjadi setelah tahap stellaria? Semua yang tersisa harus diciptakan. Jika ia tidak mampu menciptakan teknik kultivasi bela diri untuk transformasi stellar, Qin Yu akan selamanya terjebak di tingkat domain tersebut. Jika ia gagal menciptakan teknik-teknik tersebut, kendali energi Qin Yu akan hilang, dan ia akan tunduk pada iblis hati dan mengamuk, yang akan mengakibatkan jiwanya tercabik-cabik dan tercerai-berai. Hanya setelah ia berhasil menciptakan tahap selanjutnya setelah tahap stellar, barulah Qin Yu dapat Ascend dan melangkah ke alam Ascendan. Angin kencang bertiup, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Qin Yu berdiri di atas pedang panjang kuno yang indah, melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang panjang kuno dan indah itu tampak berwarna hitam. Dibandingkan dengan kecepatan terbang Qin Yu saat ini, kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada saat ia mengendalikan peralatan abadi kelas menengah.
Dari mana asal pedang panjang kuno dan indah itu? Itu adalah pedang panjang yang sama persis dengan yang dibawa oleh Dewa Pedang Lan Feng di punggungnya. Pedang terbang di tubuh boneka pedang abadi ini juga bisa digunakan secara terpisah, sungguh ajaib. Wajah Qin Yu sedikit tersenyum. Setelah tubuhnya disempurnakan oleh 9 kesengsaraan surgawi, tubuh fisik Qin Yu saat ini telah meningkat satu tingkat lagi, dan ketangguhannya sebanding dengan peralatan abadi kelas rendah. Itulah sebabnya, ketika Qin Yu berdiri di atas pedang panjang kuno dan indah itu, sama sekali tidak ada halangan. Pedang panjang kuno dan indah itu dapat dengan bebas menunjukkan kecepatannya tanpa hambatan apapun. Hanya beberapa hari kemudian, benua Tenglong muncul di depan matanya. Ini adalah tugu peringatan untuk keponakanku dan orang-orang terkasih, dan juga hadiah perpisahan berwarna merah untuk Fei Fei dan Xiao Hei. Kecepatan Qin Yu mencapai batasnya, dan langsung terbang menuju pegunungan Yingyu. Tanggal kepulangan pihak iblis lepas dan pihak abadi lepas jauh lebih awal dari yang diperkirakan Qin Yu. Hal itu karena para praktisi lepas dari kedua belah pihak telah melakukan teleportasi. Mengingat kehebatan teleportasi, orang-orang dari kedua belah pihak tentu saja bergegas kembali ke benua Tenglong. Di atas pegunungan Yingyu, aula setan darah terletak di posisi tertinggi. Terdapat juga beberapa istana di sekitarnya, salah satunya adalah kediaman Wukong Sui. Wukong Sui sedang duduk bersila di dalam sebuah ruangan rahasia. Api sejati di dalam tubuhnya terus-menerus menyempurnakan peralatan iblis kelas atas, Blood Moon. Bahkan di alam iblis, peralatan iblis kelas atas, Blood Moon, juga dianggap sebagai peralatan iblis yang luar biasa. Biasanya, para ahli bela diri setingkat domain Kaisar Iblis menggunakan peralatan iblis kelas atas, sehingga Wukong Sui meninggalkan senjata lain dan memfokuskan seluruh upayanya untuk menyempurnakan Blood Moon. Itu juga merupakan metode penyempurnaan yang sedikit lebih istimewa yang termasuk dalam modal Blood Devil. Aura dengan bau darah terus beredar. Hubungan antara Wukong Sui dan Blood Moon menjadi semakin dekat. Tiba-tiba, ada apa? Kenapa Blood Moon mulai bergetar? Wukong Sui terkejut sesaat. Blood Moon adalah senjata mematikan yang sangat terkenal milik Blood Devil Modao di alam iblis, dan jumlah orang yang telah dibunuhnya telah mencapai titik di mana orang-orang akan ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Terlebih lagi, ia memiliki kecerdasan spiritual. Asterisku, semburan energi pedang yang dahsyat dengan mudah menghantam dari langit. Layaknya memotong tahu, energi itu membelah seluruh istana menjadi 2 bagian. Siapa? Sambil berteriak keras beberapa kali sambil melayang di udara, Wukong Sui bahkan membawa Blood Moon dan mulai memancarkan auranya ke tengah langit. Wukong Sui, apakah kau masih ingat pernah bertarung sampai mati dengan pendeta Ming Liang di benua Qianlong? Ah, jumlah orang yang tewas saat itu tidak sedikit. Suara samar itu bergema di benak Wukong Sui. Wukong Sui terkejut. Energi pedang yang menakutkan itu membuat hati Wukong Sui bergetar. Tanggapan pertama Wukong Sui. Kau Huaiyan, kau di sini untuk membalas dendam pendeta Ming Liang, ya. Wukong Sui tidak pernah menyangka akan ada orang yang membalas dendam untuk manusia biasa. Ia masih berpikir bahwa Huaiyan lah yang datang dan membalas dendam untuk pendeta Ming Liang. Namun, ia sama sekali tidak mengerti, karena pendeta Ming Liang tampaknya tidak menderita kerugian apapun saat itu. Siapa yang berani bersikap kurang ajar? Suara geram bergema, dan sekawanan awan darah membumbung tinggi ke angkasa. Asteris. Seutas benang energi pedang yang sangat tajam, terkonsentrasi pada satu titik, menyambar dan menembus perut Wukong Sui. Tatapan Wukong Sui menjadi kosong, setelah itu, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, sementara senjata iblis kelas atas, Blood Moon, juga jatuh secara alami. Namun, sebelum jatuh ke tanah, sebuah bayangan kabur melintas dan menyambar Blood Moon itu dalam satu gerakan. Setelah itu, bayangan kabur itu kembali melintas dan menghilang. Setan darah Du Zongjun muncul di area tempat Wukong Sui terbunuh, dan dengan sengaja mencari menggunakan kesadaran iblisnya. Namun, ia tidak menemukan aura apapun. Energi pedang, sungguh energi pedang yang kuat, dia adalah pedang abadi. Iblis darah Du Zongjun memandangi potongan daging dan tulang putih yang berserakan, dadanya penuh dengan amarah yang tak bisa dilampiaskan.